Kata negara sama dengan kata Staat dalam bahasa Jerman dan State dalam bahasa Inggris, yang mempunyai dua arti. Yang pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Jadi, negara adalah organisasi di suatu wilayah atau daerah sebagai pemersatu suatu masyarakat melalui penetapan aturan-aturan yang mengikat. Negara mempunyai dua tugas. Yang pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain agar tidak membahayakan. Yang kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan dari seluruh masyarakat. Yang pertama, wilayah. Setiap negara mempunyai batasan tertentu terhadap wilayahnya. Kekuasaan negara mencangkup seluruh wilayah, baik darat maupun laut. Yang kedua, ada penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk dalam wilayahnya. Yang ketiga, ada pemerintah. Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan atas negara. Yang keempat, kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara yang tersedia, baik paksaan ataupun tidak. Sifat negara yang pertama bersifat memaksa. Agar peraturan perundang-undangan dapat ditaati serta tidak adanya anarki, maka negara memiliki sifat memaksa. Yang kedua, ada monopoli. Negara menetapkan tujuan utama bersama dalam masyarakat. Negara dapat menguasai hal-hal seperti sumber daya penting untuk kepentingan orang banyak. Negara mengatasi paham individu dan kelompok. Yang ketiga, ada sifat totalitas. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa adanya pengecualian. Fungsi negara yang pertama, pertahanan dan keamanan, yakni untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar maupun dari dalam negeri. Selanjutnya, ada negara wajib melengkapi alat-alat pertahanan. Kemudian, negara juga wajib melindungi unsur dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan. Yang kedua, menegakkan keadilan. Negara wajib berlaku adil di hadapan hukum tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Hal ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Yang ketiga, melaksanakan ketertiban. Negara membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Untuk mencegah adanya bentrokan, negara harus melaksanakan ketertiban. Yang keempat, ada kesejahteraan dan kemakmuran. Negara harus berusaha menyejahterakan rakyatnya. Contohnya, bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk negara yang pertama ada kesatuan. Pemerintah tertinggi dilakukan oleh pusat pemerintahan yang memberlakukan aturan berdasarkan undang-undang. Contohnya negara Spanyol, Indonesia, dan Brunei. Pemerintah juga memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah. Ciri-ciri negara kesatuan yang pertama, peraturan dasar didasarkan pada satu undang-undang negara. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat seluruhnya berada di pemerintahan pusat. Yang ketiga, hanya memiliki satu buah kebijakan. Yang kedua, ada negara serikat atau federasi. Negara ini mempunyai wilayah yang sangat luas. Pembagian pemerintahan pusat kepada unsur-unsur daerah seperti negara bagian, wilayah, republik, provinsi. Contohnya Amerika Serikat. Ciri-ciri negara ini yang pertama mempunyai lebih dari satu kepala negara.
Yang kedua, memiliki lebih dari satu kabinet. Yang ketiga, memiliki lebih dari satu konstitusi. Dan yang keempat, memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Yang ketiga ada negara konfederasi. Bentuk negara yang dibuat tidak permanen karena adanya perjanjian antara negara konfederasi untuk mempertahankan kedaulatan. Yang keempat, negara netral, yakni negara yang memutuskan untuk menahan diri dari konflik internasional. Contohnya negara Swiss. Yang kelima, gabungan negara merdeka. Yang pertama ada Uni Riil, gabungan negara yang terbentuk dari perjanjian internasional. Yang kedua ada Uni Personil, gabungan dua negara yang memiliki kepala negara yang sama.